beramal cuman ngejarnya dunia aja. Kita habiskan waktu kita ditukar dengan kenikmatan sesaat. Sayang, bodoh. Yang pintar itu waktu. Waktu ini modal utama kita ya. Modalnya manusia. Ya, Rasul mal, modalnya manusia itu apa? Umurnya, waktunya. Semakin bagus dia menggunakan waktunya, semakin efisien, semakin cerdas dia, semakin pintar dia. Ada orang punya waktu luang satu hari, semua waktunya samakan 24 jam. Ada orang misal waktu kosongnya ada 8 jam. Yang satu dipakai buat tidur 8 jam. Satunya lagi buat makan dan tidur. Masih mending kebagi dua. Satunya lagi 8 jam ini dipakai buat menguntungkan dunia. Biar bisa cari uang, biar bisa cari faedah. Ada lagi yang buat belajar. Nah ini membeda apa? Ini yang menjadi penentu siapa yang lebih pintar. Orang kerja dapat uang, orang kerja dapat uang, itu kan uangnya masing-masing. Artinya dia ketika dapat uang, A dipakai buat apa? B dipakai buat apa? Kalau A dipakai cuman buat hal yang singkat, dapat uang gaji 2-3 hari habis. Buat apa? Jalan-jalan, makan di restoran yang mahal, habis uangnya. Yang satunya lagi dapat uang, dibuat apa uangnya? Makannya seadanya, ditabung. Buat beli tanah, ditabung. Buat usaha. Pintar mana ini? Pintar yang kedua kan? Kenapa? Ini hasilnya dia kekal nanti, lebih lama, bukan kekal hakikat ya maksudnya, lebih lama. Kalau yang pertama dapat gaji sehari 2 hari habis, yang kedua dapat gaji, dibuat buka usaha, dibuat tanam modal sana ke sini, nggak hilang-hilang uangnya ini, nggak hilang-hilang uangnya ini pintar sekali. Orang-orang pandangannya cuma sampai setahun 2 tahun ke depan, dia pandangannya sampai 20-30 tahun ke depan. Karena ada di sekitar kita orang kayak gini. Sampean juga kita di sekitar kita aja, kalau kita kaidah kita, orang yang pintar dalam kehidupan siapa? Orang yang bersiap untuk masa tua. Kan kaidah kita begitu. Yang pintar dalam beramal di dunia ini adalah orang yang bersiap untuk masa tua. Jadi dia kerja, usaha, menyimpan. Sekiranya nanti kalau saya udah tidak bisa usaha lagi, saya nggak bisa bekerja lagi, saya tetap bisa menikmati hidup. Ini pintar ini. Ada lagi orang yang usaha, bekerja hanya untuk dihabiskan sekarang. Akhirnya masa tuanya susah. Iya sekarang sampean kerja dapat uang bisa kerja lagi, uang habis masih tetap kerja. Nanti ketika udah tua, sudah nggak bisa kerja seperti masa muda, jadi susah hidupnya. Ini urusan dunia ya, hitungan dunia. Hitungan dunia aja kita udah bisa membedakan ini mana yang pintar. Yang pintar itu yang kalau mencari hasilnya nggak habis sekarang, tapi tersimpan lama. Nah kalau urusan dunia selalu ada batasnya. Selalu ada batasnya. Orang yang pintar aja urusan dunia, dia bisa ngelihat misal, wah ini usaha ini nih yang bakal untung nih. Ada, bakal ada corona, dia udah siap-siap beli masker duluan banyak, kita pintar. Ada daerah baru terbuka, dia langsung beli tanah di sana. Rame media sosial, dia langsung bisa pakai media sosial buat cari usaha. Pintar. Ini yang kayak gini, yang di manusia, di dunia dibilang pintar, masih bodoh urusan akhirat. Kenapa? Harta yang dia kumpulkan gak selalu bisa dia nikmati. Nyayan mengatakan, amwaluna lidawil mirasi najma'uha. Harta kita, kalau banyak kita kumpulkan buat siapa? Bukan buat kita, kita tuh terbatas makan minumnya. Manusia paling berapa sih banyak-banyak makan 3 piring. Itu udah super, sudah bisa makan segitu. Terbatas. Terus buat apa harta banyak? Lidawil mirath. Buat pewaris, jadi bukan buat pian sendiri.
Pian kumpulkan harta yang banyak bukan buat pian. Rumah megah yang pian bangun buat apa sih? Buat hancur dimakan waktu. Sebesar apapun, sehebat apapun bangunan pian, rusak. Lalu yang paling bagus kita simpen apa yang kekal? Amal soleh. Amal untuk setelah mati. Pian meninggal tetap ada kebaikan. Ini orang pintar. Dan ini yang orang-orang sering lupa. Jarang yang mengerjakan ini dan memang ini yang paling sulit. Cuma ada 3 hadirin sekalian. Amal yang bagus, yang kekal setelah sampean meninggal. Kalau saya ngebahas ya kayak sholat, majelis taklim begini, sodaqoh dan lain-lain, itu amal bagus buat mati. Tapi setelah pian mati udah selesai, cuman tercatat itu amal, nggak bisa nambah lagi, stop. Amalnya putus sampai di situ. Soalnya sabda Rasulullah SAW, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati amalnya semua selesai, terputus. Udah nggak bisa beramal lagi, stop. Nggak bisa nambah amal. Illa min thalath, kecuali 3. Nah ini makanya ini 3 ini aja loh. Yang walaupun sampean meninggal bisa terus menambah amal. Apa itu? Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Shadaqah jariyah. Shadaqah yang nggak berhenti manfaatnya. Seperti ini sekarang nih, masjid lagi perlu pembangunan. Ikut bantu, biar pakai 1 sak semen. Karena nempel di sini, sampean mati, tetap bermanfaat kan, tetap jalan, itu shadaqah jariyah. Shadaqah jariyah itu artinya manfaatnya bisa dipakai terus walaupun pian sudah meninggal. Jalan terus. Bikin sumur buat orang kampung. Orang ngambil manfaat terus. Biar meninggal tetap jalan pahalanya. Nggak usah banyak-banyak ya, sedikit aja. Sekecil apapun pian bersodakoh, sodakohnya jariyah dapat. Dan ini nggak harus kaya. Wah, sodakoh jariyah saya buat makan aja susah. Sering orang nyangka begitu. Sampean kalau nggak mampu sodakoh pakai uang, pakai bahan, sodakoh pakai tenaga. Sodakoh pakai tenaga. Ada pembangunan masjid misal, ikut ngangkat semennya, ikut ngangkat adonan. Biar barang sehari, 1 hari aja. Berapa banyak yang dikerjakan sama sampean. Malah ini kadang-kadang bisa-bisa lebih mahal daripada biaya, daripada uang bahan. Ini sedekah jariyah juga. Kerjaannya untuk sesuatu yang kekal, manfaatnya yang kekal. Ada jalan rusak, memang nggak mampu ngerjakan sendiri, pakai harta. Bayar tukang pian nggak mampu, pian sendiri yang ngerapikan jalan rusaknya misal. Sedekah jariyah. Walaupun meninggal tetap jalan. Bahkan kata ulama walau ala mismarin, walaupun cuma 1 paku aja. Pian sedekah jariyah dengan 1 paku. Pakunya dipakai manfaat buat umat, selama paku tadi bisa dipakai sedekah jariyah. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bisa diambil manfaat. Kalau ini ilmu yang paling hebat ini. Sebetulnya yang paling hebat ya ini. Ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaat. Tapi dari segi kesulitan lebih sulit sedekah jariyah. Kenapa? Karena kita hidup takdir hartanya diatur Allah. Jadi kita hidup masalah harta itu ditakdirkan sudah. Nah, ditakdirkan. Kalau ilmu mungkin masih bisa belajar, usaha. Harta ini walaupun pian kejar-kejar, kalau udah takdirnya nggak dapat, nggak mungkin dapat. Sebetulnya ilmu pun begitu, cuman ilmu lebih ke usaha. Belajar. Kalau pian punya ilmu yuntafa'u bihi, bisa diambil manfaat. Wah, manfaatnya ilmu lebih besar dari manfaatnya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu biasanya manfaatnya, kalau selain bangunan ibadah, lahan-lahan ibadah, manfaatnya duniawiyah. Kayak sumur, manfaatnya kan duniawiyah. Kecuali sumur buat tempat wudu, baru manfaatnya akhirat.
bangunan kecuali kayak masjid baru manfaatnya akhirat. Tapi kalau ilmu semuanya urusannya akhirat. Ilmu yang diambil manfaat nggak berhenti. Kalau sedekah jariyah ada batasnya, ada waktunya. Tapi ilmu nggak ada waktunya dan selalu bisa menyebar. Kayak contoh ini, Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang ngarang kitab ini. Yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Bayangkan dari zaman beliau meninggal sampai sekarang sudah berapa ratus tahun kitab ini masih kita baca. Beliau meninggal tahun 676. Berarti berapa tahun? 800 tahunan ya kurang lebih. Nggak sampai 800 tahun. 700 tahun sekian. Hampir 800 tahun yang lalu beliau meninggal. Sampai sekarang beliau masih dapat pahala. Beliau di alam kuburnya pahalanya masih jalan. Kenapa? Ini kita baca hadisnya ini sekarang. Kita baca kumpulan hadis karangan beliau. Hebat gak ini ilmu bermanfaat? Nah ini orang yang sangat pintar nih yang seperti beliau. Belajar ilmu, lalu ilmunya disampaikan. Muridnya dapat pahala, dia dapat pahala dari amal muridnya. Lalu muridnya punya murid lagi kan, beliau tetap dapat pahala dan seterusnya. Alhamdulillah, pian semua dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kumpul malam hari ini belajar hadis. Ya, karangan Imam An-Nawawi, kitab hadis karangan Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Ini yang sampean hafal, yang sampean dengar dari hadisnya Rasulullah SAW, sampean simpen, sampean ajarkan, nggak usah jauh-jauh ke anak, nggak usah ke orang lain, dulu ke anak. Diamalkan sama anaknya, anak pian ngajarkan ke cucu, cucu ngajarkan ke cicit dan seterusnya. Pian meninggal dunia ilmu jalan. Apalagi syukur-syukur pian nggak ngajarkan ke satu orang, kedua, tiga orang, lalu dua tiga orang ngajarkan masing-masing dua tiga orang. La ilaha illallah. Pahalanya berapa banyak? Ini dia ya, ini yang sangat hebat ini. Dan yang terakhir, amal untuk setelah mati yang enggak berhenti manfaatnya adalah waladin sholihin yad'u lahu aw waladin sholihin yad'u lahu. Ini yang paling gampang ini, semua bisa punya anak. Punya anak yang soleh yang doakan orang tuanya. Tapi punya anaknya gampang ya, bikin anak solehnya itu loh yang susah. Bikin anaknya doakan kita itu loh yang susah. Makanya contohkan bapak-bapak, ibu-ibu. Contohkan sampean doakan abah sama ibu pian di depan anak sampean. Kasih tahu anaknya loh, saya doakan abah sama ibu saya. Biar anaknya tahu. Dan itu pendidikan buat mereka. Jangan nanti kitanya sendiri nggak pernah ngedoakan orang tua kita, berharap anak mendoakan kita. Sulit. Nyontoh siapa dia? Dia taunya bapak sama ibunya nggak pernah inget sama kakek neneknya kok. Dia pun begitu nanti. Makanya diperhatikan di awal pendidikan ini, pendidikan biar anak ingat sama kita setelah kita meninggal. Contohkan, dia punya orang tua, ziarahin kuburnya, kirimkan Fatihah, biar anaknya tahu. Ajak anaknya, nanti anak tertanam dari kecil, saya harus begini kalau abah dan ibu sudah tiada. Nah ini tiga hal yang walaupun sampean meninggal tetap berjalan pahalanya. Nah, tapi kayak perkumpulan malam hari ini, walaupun ini perkumpulan malam hari ini jelas ya, jelas tetap berjalan pahalanya karena ilmu. Amal-amal sehari-hari, pian ngaji Al-Quran, pian baca tasbih, kan selesai beramal selesai. Itu tetap pahalanya untuk setelah mati. Jadi semua amal soleh itu untuk kehidupan setelah meninggal dunia. Cuman 3 aja yang bisa kekal pahala. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini orang yang pintar. Kalau sudah bisa mengatur nafsunya, beramal setelah mati, ini orang pintar. Kebalikannya orang yang jelek, ini orang yang bodoh. Siapa? Atba'a nafsahu hawaha. Nafsunya dibiarkan mengikuti hawanya. Nafsu pengen, ayo kita ambil mangga itu punya tetangga, nyolong. Iya,
Ayo kita bohong, iya. Ayo kita riba, iya. Ayo kita ini dan itu, iya terus. Setiap nafsu ngajak syahwatnya, mau halal ataupun haram, dia biarkan. Ini orang bodoh. Dan anehnya, biasanya orang kayak gini, wa tamanna 'ala Allah. Udah ngerjakan semaunya sendiri, dia berangan-angan. Nanti di akhirat saya bakal dimasukkan surga. Ini koreksi buat kita semua. Kita sering kan kalau hadir pengajian, mudah-mudahan yang kumpul di sini masuk surga semua. Amin. Kan begitu? Lalu kitanya langsung ngerasa, alhamdulillah saya masuk surga. Sering gak kayak gitu? Baru hadir Isra Mi'raj 3 kali, Isra Mi'raj 4 kali dapat doa kayak begitu. Tiap minggu ulun didoakan sama guru. Tiap minggu saya didoakan sama guru masuk surga. Masuk surga sudah saya pasti ini. Tapi kalau pagi riba, kalau siang riba, kalau sore ngelihat yang haram. Nafsunya dibiarkan ngikuti syahwatnya. Cuman karena sedikit kebaikan, dia merasa nanti di akhirat saya bahkan selamat. Nah inilah hadirin sekalian. Kita ini perlu perhatikan. Ada namanya roja, harapan. Ada namanya tamanna, angan-angan. Bedakan. Yang tersebar di kalangan kita sekarang orang awam kayak kita ini kebanyakan tamanna. Angan-angan, hadir ke majelis, hadir acara baik, pulang langsung jadi wali. Ini angan-angan namanya. Pak, coba dihitung dari tadi pagi sampai sekarang. Amal baik, amal buruk sama waktu kita yang gak ada urusan akhirat. Bandingkan, karena ada 3 amal aja. Halal, haram, sia-sia. Gak ada urusan akhirat, pian hitung aja. Ketahuan sudah, ruginya kita tuh ketahuan. Haram yang kita kerjakan ketahuan, udah ditaubati belum? Ini yang seperti ini, kalau dia sudah tahu, kelihatan yang dikerjakan dia salah. Lalu dia berharap, bukan berharap sebetulnya ini, berangan-angan. Ini namanya tamanna, ini orang bodoh. Sama kayak orang nunggu digaji padahal nggak kerja. Orang pintar apa orang bodoh ini? Jadi kalau ada orang yang ngomong, kata Imam Ghazali, barang siapa ada yang ngomong Allah kan mampu jadikan saya orang alim, jadi saya nggak usah belajar. Kan bisa aja saya tidur bangun-bangun langsung hafal Al-Quran. Bisa nggak Allah bikin kayak gitu? Bisa tidak? Bisa. Bisa, dari kemampuannya Tuhan iya, cuman dari keinginan kamu itu hayalan namanya. Dari segi kemampuan Tuhan ya memang qudratullah di atas segala sesuatu. Tapi kamu ngomong begitu, tahu dari mana Allah bahkan takdirkan kamu pintar. Ini angan-angan. Kalau ada orang yang kayak gini, ya suruh gambarkan aja, sampean nggak usah makan, bisa nggak kenyang? Begitu juga, bisa nggak sampai yang diampuni oleh Allah kalau nggak bertobat sungguh-sungguh? Bisa nggak dapat pahala kalau nggak melakukan amal baik yang banyak? Nggak bisa. Ketika kita mengharapkan surga, mau kumpul sama Rasulullah di surga, saya mau masuk surga tertinggi, kepengen sama Rasulullah. Pak subuh, nanti dulu masih gelap lagi. Pak sholat subuh, nanti dulu masih gelap lagi sampai matahari terbit baru bangun sholat subuh. Ditanya mau masuk surga? Mau. Di mana surganya? Sama Rasulullah. Subuh jam 7 pagi masih maunya masuk surga sama Rasulullah. Inilah yang disebut amani, angan-angan. Ya, ini perlu diperhatikan ya. Orang yang tidak pintar adalah orang yang berangan-angan kepada Allah. Tapi dia nggak mau beramal. Nafsunya dibiarkan mengikuti syahwatnya, dia hanya berangan-angan. Itu angan-angan. Nah, terakhir, roja, harapan itu. Yang dimaksud harapan yang bagus apa? Kepengen masuk surga, kepengen diampuni, diiringi dengan usaha.
haram ditinggalkan, sholat yang banyak, amalia soleh yang banyak. Ya Allah, tolong masukkan saya surga. Ini harapan. Jadi diingat ya, harapan itu didapatkan dengan usaha. Angan-angan didapatkan, angan-angan itu yang dilakukan tanpa usaha. Jadi angan-angan adalah berharap sesuatu tanpa usaha. Ini anak kecil paham harusnya. Di sekolah SD kita diajarkan. Harapan adalah sesuatu yang dikejar dengan usaha. Nah dalam agama pun begitu, surga neraka pun juga begitu. Ada harapan, ada usaha, ada angan-angan. Harapan kita kejar dengan usaha, angan-angan kita kejar tanpa usaha. Semoga kita dijadikan orang-orang yang pintar, yang selalu menjaga hawa nafsunya, orang-orang yang bisa mengekang hawa nafsunya, beramal untuk setelah mati. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari kelemahan dalam syahwat, artinya dari membiarkan nafsu kita mengikuti syahwat kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang pintar, orang-orang yang tidak mengikutkan nafsunya kepada syahwatnya, dan tidak dijadikan orang-orang yang selalu berangan-angan. Mudah-mudahan yang kita baca bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.